DNA telah diaudit secara resmi oleh Solidity Scan. Hasil audit bisa dibuka dari smart contract-nya, lalu klik bagian card, dan muncul keluar Solidity Scan. Ketika diklik view detail, akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah smart contract resmi DNA, ada di jaringan base. Hasilnya, nilai security score-nya totalnya 89,95 atau diklasifikasi sebagai bagus. Terus juga ada 22 objek yang bersifat vulnerable atau riskan atau rapuh. Dan di bawah sini ada jenis threat analysisnya. Dengan angka sebesar 67 dari 100 masuk kategori resiko sedang. Dan di sini juga ada info bahwa token bukan honeypot. Di bagian bawah sini ada beberapa info yang bisa dipelajari sendiri dan dianalisa. Semuanya publik, ada di blockchain dan bisa diverifikasi oleh semua orang dan transparan. Ketika diklik view audit report PDF, akan muncul seperti yang di bawah sini. Hari ini persis tanggal 3 Mei 2026, ini keluar Security Assessment Report yang terbaru sehingga bisa dipelajari juga update-nya. Ketika di-scroll, kita akan bahas secara singkat hasil keseluruhannya. Kita mulai dari yang pertama, kontrak source-nya ini sudah terverifikasi pada saat deploy awal, semuanya berjalan dengan lancar. Lalu kontrak tidak bisa minting token baru karena bersifat immutable, sesuai yang dikatakan developer. Lalu kontrak itu nggak bisa di-burn di smart contract ini, melainkan di kontrak address yang lainnya. Bukan di kontrak sama seperti smart contract address yang ini, melainkan ada satu lagi kontrak lain khusus untuk burning. Lalu kontrak ini itu belum pakai yang Solidity terbaru, tapi yang versi lebih lama. Alasannya ya karena dari tim IT sendiri mempertimbangkan kemudahan dan fleksibilitas. Lalu ini bukan project yang bisa sembarangan di-upgrade dari sisi tokennya, tetapi protokol bisa ditambahkan. Owner atau pihak developer pada saat deploy nggak bisa nge-blacklist token atau user. Jadi ketika user berhasil nge-swap DNA, user dianggap pemilik resmi dari token itu. Developer nggak punya akses untuk nge-freeze mindahkan dana ataupun akses. Ini benar-benar token ERC20. Lalu juga bukan kontrak yang bisa diberhentikan secara diam-diam ataupun bisa diotak-atik developer. Dari salah satu analisa ini menyebabkan kontrak ini berjalan perpetual ada di blockchain. Terus ada juga resiko di-update atau delete owner admin karena pertimbangan developer masih mengembangkan project. Jadi developer perlu memindahkan ownership dengan alasan keamanan, multi-signature, security, private key, dan juga update untuk menambah protokol-protokol baru yang saat ini masih dikerjakan. Terus kontrak juga nggak bisa dihancurkan sepihak oleh owner. Selanjutnya ini informasi mengenai kontrak yang dimiliki oleh DNA dari token ERC20 itu resmi berdiri sendiri dan tidak akan menyebabkan tabrakan dengan kontrak lainnya, artinya address unik yang tidak memiliki counterfeit. Kontrak ownernya ada karena saat ini memang developer masih ikut campur dalam pengembangan project. Tidak ada address yang memiliki jumlah DNA lebih dari 5%. Yang paling banyak yaitu wallet developer itu sendiri, dan itu pun memang di angka 5%. Selebihnya semua kontrak adalah milik publik yang dalam tahap bonding curve, lalu juga ada burning dan juga airdrop. Kontrak ini pakai fungsi yang memang bisa di-call oleh owner, yaitu security multisig dan juga pemindahan token owner supaya mengamankan. Saat ini developer juga masih dikerjakan oleh anggota tim lainnya. Kontrak ini nggak punya cooldown, jadi semua transaksi bisa terjadi dengan cepat, TPS tinggi. Tidak bisa nge-whitelist token atau user, sama dengan blacklist juga nggak bisa. Owner juga nggak bisa ngeset atau update biaya di kontrak. Semua harus mengikuti Ethereum ataupun jaringannya Base. Tidak ada hard-coded di sini, kontrak tidak dikunci, tapi tetap masih ada potensi untuk ditambahkan protokol baru. Selanjutnya, kontrak di sini tidak ada owner atau kontrol pusat yang bisa ngemodifikasi total balance-nya. Jadi max supply nggak bisa ditambahkan, terus total circulating sesuai dengan protokol yang sudah ada. Owner wallet di sini punya 0 karena dia tidak ngebaca kontrak lainnya yang dimiliki developer dari tokenomics. Makanya kenapa di sini ngebacanya
total semua cuma punya 0 karena definisi owner bukan developer. Smart contract membaca dari data mana yang dianggap sebagai pemilik. Alasan kenapa harus ada owner, karena developer harus listing di exchange, juga harus listing di data agregat. Jadi developer lah yang punya power untuk munculkan ada di market. Nggak ada fungsi yang ngebuat retrieving ownership. Terus juga ini dipertanyakan karena dari sisi kontrak ya, dari sisi audit tidak menemukan bahwa token ini adalah NFT atau bukannya. Jadi kasih tanda tanya. Tidak ada typecasting di sini, tidak ada penyalahgunaan atau kode-kode tersembunyi. Terus liquidity burn statusnya tidak diinformasikan. Ada burning DNA-nya dan itu di kontrak lain. Tidak ada log dari liquidity, treasury tapi diaksesnya lewat DAO. Terus tidak ada aktivitas yang bisa nge-update total supply. Total supply hanya bisa berkurang karena burning. Tidak ada fungsi yang bisa menyalahgunakan gas atau aktivitas yang membuat minting. Terus token name atau simbolnya valid dan itu resmi DNA milik Dynamic Labs. Dan lain-lain ya, termasuk ini bisa dibaca satu persatu. Nggak ada fungsi address dengan special access tertentu yang potensi codingannya menyalahgunakan dan punya aktivitas powerful, itu nggak ada. Terus tidak ada owner yang bersifat tersembunyi, semua ada di smart contract dan bisa kebaca. Ownernya ada wallet address-nya. Tujuan ada owner tadi adalah untuk listing, untuk masuk ke data agregat, untuk upgrade protokol, untuk ngajuin proposal. Dan owner memang dipegang developer. Token bukan counterfeit, jadi DNA bukan hasil dari copy paste brand lain. Pure murni hasil mahakarya blockchain sendiri. Terus di sini ada soal external queries in critical function, bisa dibaca juga. Dan yang terakhir, kontrak bukan honeypot, semua token bisa dijual OTC saat ini dan nanti pun waktu listing bisa dijual di market. Di bawahnya juga bisa dibaca lagi step by stepnya, itu publik, jadi siapapun yang mau dapat informasi mengenai auditnya bisa langsung ikuti cara ngebuka dokumen audit report ini.